Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al jannah mustaqah illa arba'in nafar talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul jihan wa sha'imin fi syahri ramadhana. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat iman dan sehat yang selalu kita dapatkan ketika langkah kita masih kuat, telinga masih bisa mendengar, kornea masih bisa kita fungsikan dengan baik, lidah belum keluh ketika bacaan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil masih bisa kita kumandangkan dengan lafaz yang sesuai dengan makhraj yang tepat. Manakala ketika hari ini dengan langkah yang gontai, dengan derap yang seiring dan seirama, kita akan mengarungi, kita akan mencoba menekuni, melanjutkan perjuangan ibarat langkah untuk benang-benang fibrin yang kita laksanakan untuk hari ini dengan rasa syukur. Mudah-mudahan pintu berkah yang lain akan dibuka oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin yang didahulukan selangkah dilebihkan sarentiang. Bampuru alam bunyan orang na duduk di sukatan pandai baligan dan sampai tahu batenggang dan tidak. Beliau Habibullah. Beliau orang yang disayangi para sahabat. Dia disegani oleh lawan. Ketika ada orang orientalis yang begitu mengagungkan beliau dengan tinta emas dari seorang Foreign atau orang orientalis yang berkebahasaan Inggris, Michael Hart, dengan judul 100 Ranking of the Most Influential in History. Apa kata dia? Dari 100 tokoh di atas dunia, Muhammadlah orang yang nomor wahid. Dari mana dia bisa mengambil referensi? Selidiki, beliau mengambil referensi itu ada di Al-Quran, yang merupakan akhlak beliau yang paling baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang Al-Jannah Mustaqah, hadis yang ambil dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, Al-Jannah, surga itu merindukan 4 golongan. Al-Jannah Mustaqah illa arba'in nafar, tempat yang paling ditunggu-tunggu umat Islam, tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Muslim. Siapakah dia?
illa arba'in nafar. Al-awal atau pertama, talil Quran, orang-orang yang selalu membasahkan lidahnya dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca kitab-kitab suhuf-suhuf firman Allah. Mereka paham dengan bacaannya, mereka tahu dengan makna, dia tahu dengan muskilat-muskilat Al-Quran, dan dia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa mereka? Talil Quran. Sementara hari ini mereka generasi Z dan generasi Alpha. Kalau kita lihat betapa mirisnya perkembangan anak-anak kita untuk akidah, termasuk dalam Iqra, bacaan Al-Quran, mereka tidak paham tentang sifatul Quran. Dia tidak tahu dengan ahkamul huruf hari ini. Mereka tidak paham dengan mad wal qasar. Apalagi dia tidak bisa melafazkan dengan baik makhrajul huruf. Mereka hanya tahu dengan hidup senang, punya Android dengan perangkat yang bagus, pulsanya penuh, dia bisa bermain game, menonton dengan aktivitas yang begitu banyak dalam rangka untuk menyenangkan secara subjektif. Jemaah dimuliakan Allah, ketika hari ini kita bisa melihat sampai di mana dan di kelompok mana kita, orang-orang yang tahu dengan Al-Quran. Kita sholat, kita beraktivitas, kita beriman, kita mentasdiqkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah kita Islam. Tapi Al-Quran sebagai modal awal, Iqra, tak tahu kita cara membaca yang terbaik. Sementara wa idza quri'al Quran, kata Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran itu, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, maka dengar dengan baik, simak. Kalau tak paham kita dengan tajwid, pelajari. Kalau tidak ada guru, kita datangkan guru. Banyak generasi alfa hari ini yang sudah lalai, yang tak paham lagi dengan muskilat-muskilat Al-Quran. Disayangkan hari ini. Bagaimana PR untuk tenaga pendidik, guru-guru pendidikan agama Islam? Ada yang berjuang untuk memperbaiki, tapi untuk belajar itu dia termasuk mereka-mereka yang sudah gagal. Sementara kata Rasulullah, utlubu binal mahdi laladi, tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Belajar dan terus belajar. Bahkan generasi Alfa dan Z hari ini, apalagi kalau kita lihat tenaga pendidik secara observasi dari tingkat nasional, itu 35% di siaga pendis yang diteliti dan ditelaah. Masih ada juga para pendidik, orang-orang yang dudukkan selangkah diberikan sarantiang dalam rangka memberikan bacaan-bacaan terbaik untuk anak didiknya, masih perlu remedi. 35% seluruh Indonesia belum mampu memahami makhrajul huruf dengan baik, ahkamul huruf dengan baik, sifatul huruf dengan baik, apalagi mad wal qasar. Yang pertama. Asani, yang kedua, wa hafidhil lisan, mereka yang selalu menjaga lidah. Apalagi nanti Ramadan akan datang. Atakum sayyidu syuhur, datang kepadamu penghulu dari segala bulan. Famarhaban bihi, maka ucapkan kepadanya dengan ucapan yang baik. Ja'a syahrul syam, kata Rasulullah, akan datang juga, telah datang kepadamu
Bulan siam yaitu bulan menahan, bukan menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan segala yang membatalkan puasa. Ja'a salusam bil barakah, penuh keberkatan. Fa'akrim di ujung hadis Rasulullah, maka muliakan tamu yang datang itu. Dengan apa? Dengan aktivitas yang baik. Khudil afwa, saling bersalaman dan memaaf-maafkan. Maka peliharalah lidah ketika hari ini mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Betapa indah bahasa-bahasa, logat-logat gurindam petitih dari Minang. Nang tasabui dia mulik mani, nang tapakai dia wasubai mulik mani tali pikatan wasubai kalau di bibi. Begitu bagus slogan-slogan Minang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sekawan di atas kita, orang tua, nenek mama, alim ulama, berhadapan kita dengan mereka, kita tahu dengan kondisi sumbang dua balik. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, athuluth, orang-orang yang selalu memberikan makan untuk orang-orang yang terlantar atau fakir miskin. Dia sisihkan dari sebagian hartanya. Dia infakkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia infakkan sebagian dari usahanya. Dia sumbangkan. Ketika hari ini apa yang diharapkan? Biarlah banyak, asalkan ikhlas. Daripada kecil tapi tidak ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita paham tidak semua generasi, tidak semua penduduk, tidak semua orang-orang yang setara dalam kehidupan. Ada tingkatnya menengah, ada tingkatnya di bawah seorang petani, ada yang pedagang, ada yang pejabat, eksekutif, yudikatif, dan ada lagi orang-orang yang punya kehidupan yang lebih mewah, luks, tapi dia tidak mau menginfakkan sebagian dari hartanya untuk mereka-mereka yang butuh uluran tangan. Maka Ramadan sebagai wadah untuk menyambutnya dengan keberkahan. Dan terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Beberapa hari lagi jemaah ini muliakan, Ramadan akan datang. Ja'a syahrul syambil barakah, dia akan datang dan akan pergi. Maka fakrim, muliakan dia ketika kedatangan orang yang didahulukan selangkah, dilebihkan sarantiang. Baka orang bayu maka bakato botolan maka wajalan. Apapun kita dapatkan, ndak aduh kayu janjang dia kapiang. Baka orang Minang kok tiba bapak di kota atau bapak camat di rumah, tamu ndak aduh kayu janjang di kapiang. Ndak ada golo di tangan kakadai. Itu mana untuk menghormati tamu. Bagaimana kita sebagai muslim datang tamu fa'akhrim huzwat, kita muliakan tamu yang datang itu, kita bersihkan hati kita. Qudil afwa bir'uf wa alid anil jahilin, kita berikan langkah dengan baik, kita coba merangkai benang-benang fibrin dengan positif. Kita temui family, kita temui sanak, handai dan tolan kita. Kita rendahkan hati, kita jabat tangannya, kita bersihkan jiwa kita untuk menyambut fa'akhrim huzwat, dengan memuliakan tamu yang akan datang. Panaki pisau sirawi ambiak galah batna letak bong, silodang dikanilu
Satiti jadi kalawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ketika tamu itu datang dengan bahasa yang indah, kok telantung dek ka naik, telendo dek ka turun. Ba kecerong minang biduk tiri panjang singket, lawi sati rantau batua, kok sampan sabilah papan, kok pandayuang sabatang pimpiang, tak mungkin sampai ke sebarang. Lain niat nak tamakah mencari rantau nan jauh, menjalang tanah nan suci, tapi pulau dampang apang-apang, lawi dia pagar je telutur, kok sentiang minta dibilai, kok kurang minta dituku, kok salah ambo dalam mengecek, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.